Ada 4 model Infinix Note 11 series yang diperkenalkan Infinix di Indonesia. Salah satunya adalah Infinix Note 11S ini yang harga rilisnya kurang dari 3 juta. HP ini smartphone dengan jeroan paling mentereng ketimbang saudara-saudaranya sesama ponsel Note 11 series. Alasannya tak lain karena ia dibekali sok tangguh bernama MediaTek Helio G96. Selain itu, HP ini juga punya layar IPS LCD dengan refresh rate 120 Hz. Dua komponen itu jadi tanda bahwa Note 11S memang diciptakan sebagai ponsel gaming. Apalagi juga didukung memori internal UFS 2.2, speaker stereo, dan sensor giroskop fisik. Xiaomi Poco X3 NFC tersedia dalam dua varian memori di Indonesia dan keduanya dijual di angka 3 jutaan. Dengan sejumlah fitur unggulan yang dibawanya, HP ini adalah salah satu pilihan paling menarik di daftar ini. Salah satu bagian yang paling menonjol dari Poco X3 NFC ini adalah tampilan 120 Hz-nya yang sangat cepat. Ini adalah fitur impian gamer seluler yang biasanya hanya ditawarkan ponsel-ponsel kelas atas. Laju penyegaran yang tinggi ini jelas memberikan pengalaman visual yang lebih baik saat mereka bermain game. Poco X3 Pro mengusung 4 kamera belakang yang menawarkan konfigurasi kamera wide 48 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel dan kamera depth 2 megapiksel. Sedangkan kamera depannya sudah memiliki resolusi 20 megapiksel. HP Xiaomi terbaru ini menggunakan layar IPS berukuran 6,67 inci dengan dukungan refresh rate 120 Hz dan HDR10, sehingga akan memberikan tampilan visual yang memanjakan mata. Poco X3 Pro ditenagai prosesor Snapdragon 860 dengan dua varian memori RAM 6 atau 8 GB dan ROM 128 atau 256 GB, mampu memberikan performa yang apik saat bermain game berat seperti PUBG Mobile. Infinix punya satu seri yang ditujukan buat penggemar layar jumbo. Satu seri itu adalah Infinix Note. Pada November tahun 2021, Infinix meluncurkan 3 HP baru untuk seri ini. Salah satunya adalah Infinix Note 11 Pro. Layar IPS LCD dengan bentang 6,95 inci jadi andalannya. Namun, layar tersebut bukan IPS LCD biasa, sebab Infinix membenamkan dukungan refresh rate 120 Hz dengan touch sampling rate 180 Hz. Artinya, layar ini bisa menampilkan animasi yang mulus serta cekatan dalam respons sentuhan. Layar ini juga aman karena memiliki sertifikasi rendah emisi cahaya biru dari TUV Rheinland. Berbekal layar tersebut, HP ini jelas jadi salah satu pilihan bagi Anda yang gemar nonton film. Apalagi speaker yang dimilikinya sudah berkonfigurasi stereo. Di luar itu, Infinix Note 10 Pro punya keunggulan seperti sok kencang MediaTek Helio G96, pengisian cepat 33 Watt, dan kamera utama 64 megapiksel. Samsung tak pernah mengesampingkan ponsel dengan segmen value for money. Buktinya mereka meluncurkan penerus Samsung Galaxy M31, yakni Samsung Galaxy M32. Secara spesifikasi, HP ini mirip dengan Samsung Galaxy A32. Keduanya memakai sok MediaTek Helio G80. Layar Super AMOLED dengan refresh rate 90 Hz, dan kamera utama 64 megapiksel. Hanya saja, Galaxy M32 punya keunggulan yang menjadikan ciri khas Galaxy M series-nya terlihat. Keunggulan itu terletak pada sektor daya. Siapkah kamu menghadapi era teknologi seluler generasi kelima? Jika iya, sudah banyak beredar ponsel 5G di dalam negeri yang hadir. Namun, kebanyakan adalah ponsel kelas atas yang harganya selangit. Nah, Samsung kini punya solusi buat kamu yang ingin punya HP berkonektivitas 5G dengan harga terjangkau. Inilah Samsung Galaxy A32 5G yang dirilis pada Mei tahun 2021. Ponsel dengan chipset MediaTek Dimensity 720 5G ini mendukung band N40 alias frekuensi 2400 MHz. Frekuensi inilah yang dikonfirmasi Kementerian Kominfo bakal dipakai untuk menyelenggarakan layanan 5G yang pertama di Indonesia, dengan operator Telkomsel. Vivo meluncurkan dua versi HP kelas menengah Vivo Y53s.
satunya sudah 5G, dan satu yang lainnya berkonektivitas 4G. Yang ada di samping ini adalah versi 4G dengan SoC MediaTek Helio G80. Versi yang 4G ini cukup menarik karena membawa komponen dan fitur-fitur keren. Untuk layarnya, panel memang masih IPS, namun, layar Full HD Plus dengan bentang 6,58 inci tersebut punya ragam warna yang kaya karena tembus standar DCP-3 layaknya bioskop modern. Redmi Note 10 Pro juga hadir dengan layar AMOLED. Layarnya sendiri berukuran 6,67 inci. Untuk konfigurasi 4 kamera di Redmi Note 10 Pro terdiri dari kamera utama 108 megapiksel, di mana sudah tersemat kamera depan dengan resolusi 16 megapiksel. Performa Redmi Note 10 Pro dipercayakan pada prosesor Snapdragon 732G dengan varian memori yang ditawarkan yakni RAM 6 atau 8 GB dan ROM 64 atau 128 GB. Sedangkan sumber dayanya mengandalkan baterai berkapasitas 5020 mAh yang sudah mendukung pengisian daya cepat, atau fast charging 33 Watt. Oppo A95 adalah smartphone terjangkau dengan yang merata di banyak sektor, baik layar, performa, kamera, daya tahan baterai, semuanya oke. Bahkan desainnya pun keren. Untuk masalah performa, tugas-tugas esensial sehari-hari dapat ditangani dengan gegas oleh SoC Snapdragon 662. Kemampuan multitasking HP ini juga sip berkat RAM sebesar 8 GB. Kalau pengguna merasa kurang, ada fitur ekspansi RAM untuk hingga 5 GB. Sehingga HP ini punya RAM total 13 GB. Kalau soal desain, Oppo A94 terbilang kompak dan ringan. Penutup belakangnya dibikin dengan teknologi Oppo Glow yang memberikan kesan premium sekaligus mampu meminimalkan berkas sidik jari. Yang keren lagi, Oppo A95 sudah memperoleh sertifikasi IPX4, artinya, HP ini tahan cipratan air dari segala arah. Adapun menurut klaim Oppo teknologi pengisian cepat 33 Watt mampu membuat baterai HP ini terisi 54% dalam tempo 30 menit saja. Selanjutnya, ada Vivo Y51A yang tampil cantik dan kekinian. Berkat pilihan warna titanium safir dan kristal simfoni yang menjadi salah satu daya tarik dari HP Vivo berbaterai 5000 mAh ini. Seperti pada Vivo V20 SE, Y51A juga dibekali dengan prosesor Snapdragon 665, dengan dukungan RAM 8 GB, dan kapasitas penyimpanan internal 128 GB. Pada bagian depannya, terpampang layar LCD IPS berukuran 6,58 inci, dengan kamera selfie beresolusi 16 megapiksel. Sebagai kamera utamanya, Vivo Y51A memiliki triple kamera dengan konfigurasi kamera utama 48 megapiksel.